Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah wa jami' masyayikhina nastahdiru arwahum at-tahirah ila an qala babun najasat. Babun najasat utawi iku hadza babun najasat, bab nerangaken kang bangsa najis. Wan najasatu hiya lan utawi najis. Hiya iku utawi najis al-bolu iku uyu wal itu apa ghaid kalau bahasa Jawanya? Kotoran ya. Kotoran dari dubur ya. Wadamulan getih wal kaihu lan nanah wal qai'u lan muntah wal khamru lan khamr wan nabidhu lan nabidh wa kullu muskirin ma'iin wa kullu muskirin ma'iin lan saben-saben kang mabukaken ma'iin kang cair. Wa kullu muskirin ma'iin lan saben-saben muskir ma'i yang bentuknya cair. Wal kalbu lan asu wal khinziru lan babi wa far'u ahadihima lan cabang dari salah satu al-kalb wal khinzir atau anak dari salah satu al-kalb wal khinzir. Wal wadiyu lan wadi wal madyu lan madhi wa ma la yu'kalu lahmuhu idza dzubiha wa ma la yu'kal dan binatang la yu'kalu kang ora dipangan lahmuhu opo lahme ma idza dzubiha ing dalem nalikane disembelih opo ma. Wal maitatu lan maitah bangkai illa samaka wal jarada wal adamiyah kecuali atau kejopo asamak iwak wal jarad apa jarad walang wal adamiyah lan kang bangsa adami manusa. Saya bacakan aja semuanya ya, jelas ini mah ya. Intinya ini kan menyebutkan apa saja yang najis. Najis itu kan mayustakdar. Secara bahasa itu kan mayustakdar, sesuatu yang jijik ya. Wa syar'an kullu mustakdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Jadi kalau secara syara'an saben-saben barang kang jijik yang mencegah sahnya sholat. Yang tidak ada kebijakan lagi. Artinya kalau yang benda-benda tadi atau yang disebutkan tadi itu ya bisa
mencegah sahnya sholat. Wala banu malayu, wala banu lan susu, wala banu ma lan susune binatang, layu kalu kang ora dipangan, lahmuhu opo lahme ma, ghairul adami liyane al adami kang bangsa adami manusia. Jadi termasuk juga yang najis ya susunya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Itu juga termasuk najis. Contohnya kayak susunya apa? Himar, ya, susunya keledai, susunya apa? Kucing, kan nggak bisa dimakan. Itu juga najis ya. Terus sebelumnya itu apa? Binatang yang tidak bisa dimakan, walaupun itu disembelih, tetap najis. Wa sya'rul maitati lan rambute al maitah bangke. Wa sya'rul maitati lan rambute bangke. Terus itu tadi disebutkan apa? Wa kullu muskirin ma'in ya. Saban-saban muskir yang memabukkan, ma'i yang cair. Tapi kalau nggak cair, nggak najis ya. Yang nggak cair, nggak najis. Contohnya apa? Narkoba itu ya, heroin. Artinya nggak najis. Kalau kita bawa sholat itu nggak batal. Cuman kalau dicairkan, kalau dicairkan ya apa? Najis ya, karena bentuknya cair. Kalau itu kan nggak cair ya. Kalau yang padat kayak opium, hasyis, ganja, itu tidak mencegah sahnya sholat. Mafhum ya? Nah, kita baca lagi. Wa sya'ru ghairil ma'kuli idzan fasala fi hayatihi illal adam. Wa sya'ru lan rambute binatang yang enggak dimakan, yang enggak bisa dimakan. Idzan fasala in dalam nalikane infasala berpisah. Fi hayatihi ing dalam uripe ghairil ma'kul illal adamiyya kejaba kang bangsa Adam. Jadi rambutnya binatang yang nggak bisa dimakan, lepas dari binatangnya, ya kucing, ya atau apa lagi, himar, keledai, terus apa? Kambing, apa? Kambing ini ghairul ma'kul. Rambutnya binatang yang tidak bisa dimakan, yang berpisah fi hayatihi, ing dalam hidupnya, uripe ghairul ma'kul. Ghairul ma'kul. Awas, bukan ma'kul. Illal adamiyah. Kecuali rambutnya kang bangsa adami, artinya manusia ya. Manusia bisa dimakan dah. Oh, berpisah rambutnya. Najis gak? Nah. Kecuali meta, rambutnya meta. Kalau kambing jadi bangkai atau disembelih bukan secara syar'i, berarti itu kan bangkai. Nah, rambutnya nempel sama kita, yaitu
najis. Paham ya? Wa maniyul kalbi wal khinziri lan mani kalb, asu wal khinzir lan babi. Nah ini al-anfihatu wal anfihatu tahiratun. Nah ini dibedakan sendiri pembahasannya. Wal anfihatu lan anfiha. Anfiha itu enzim. Baru enzim. Nah, kita lihat dulu. Wal anfihatu lan enzim tahiratun iku suci. Wal anfihatu lan utawi anfiha. Enzim tahiratun iku suci. In ukhidat lamun diambil opo al anfiha min sakhlatin muzakkatin saking anake binatang kang disembelih. Lam takul kang ora mangan opo sakhlah gairol labani ing seliyane susu. Nah ini dibedakan sendiri pembahasannya. Jadi al-anfiha itu enzim. Jadi apa namanya? Al-anfiha tahiratun al-asah wa hiya labadun yastahillu fi jawfis sakhlah. Wali taharatiha syartani asyara ilaihim al-musannif bi qalihi in ukhidat min sakhlatin mudakkah. Hadza huwa syartul awal. Lam ta'kul ghaira laban wa hadza syartu tsani. Fa in akalat ghaira laban fa hiya najisatun qat'an wa hina idzin la tusamma anfiha bal kirshan. Jadi gini, itu hanya itu enzim al-anfiha itu biasanya buat mengentalkan susu. Al-anfiha itu diambil dari kambing atau sapi. Anakan kambing sama anakan sapi yang tidak minum kecuali susu. Belum makan apa-apa. Jadi menurut pendapat yang asah bahwa al-anfiha itu suci. Syaratnya 2. 1, diambil dari binatang yang disembelih, artinya sapi atau kambing, ya dari isi perut anakan kambing sama sapi yang disembelih. Nah nanti itu yang ada di dalam perutnya anakan sapi atau anakan kambing itu, dalam perutnya itu ada anfihah, enzim yang nanti dicampur sama susu untuk pengental susu, untuk buat keju mungkin, untuk buat apa, itu pengentalan. Ya itu tapi syaratnya 2. 1, in ukhidat min sakhlatin mudakkah. Ya, jadi syaratnya 2. Diambil dari sakhlatin muzakkah, dari perut anakan kambing atau sapi yang disembelih. Sakhlah itu anakan kambing atau sapi yang disembelih. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, belum makan apa-apa kecuali susu.
Kalau sudah makan selain susu, itu bukan anfiha namanya, kirshan. Ya. Jadi kalau sudah makan selain susu, itu bukan anfiha, namanya kirshan. Mafhum ya? Ini sering kita temui di bab-bab fikih itu ya, bab zakat, sakhlah. Kalimat sakhlah itu ya anakan kambing atau anakan sapi, sakhlah. Mafhum? Jadi kalau tidak memenuhi syarat dua ini, maka najis. Lanjut. Wa ma yasilu min famin naimi in kana minal ma'idati. Wa ma yasilu lan barang yasilu kang ngalir ya. Hah? Apa? Milih. Wa ma yasilu lan barang yasilu kang ngalir atau milih. Min famin naimi saking cangkeme wong kang turu. In kana lamun ono apa barang, ingkana lamun ono apa ma minal maidati saking maidah dari dalam perut. Biangkana, nah sifatnya kayak ini. Biangkana kelawan yento kana ono apa ma layang qati'u iku ora putus, ora pegot. Idza tala ing dalam nalekane dawa. Nomuhu apa turu eman najisun iku najis. Wa mas yasilu ya. Wa ma yasilulan utawi barang. Ya. Wa ma yasilulan utawi barang yasilu kang ngalir min famin naim saking cangkeme naim wong kang turu. Ingkana minal maidati lamun ono apa ma minal maidati saking maidah. Bi angkana layang qati'u kelawan yen to ono apa ma layang qati'u iku ora pegot. Idza tala naumuhu ing dalam nalikane dawa naumuhu apa turu eman najisun iku najis khabare ma. Iler ya. Iler yang keluar dari mulutnya orang yang tidur, jika memang dia dari maidah, dari dalam perut, ya. Jika dia dari perut, sifatnya apa? Sifatnya itu biasanya kalau dari dalam perut nggak putus-putus, ya, nggak putus-putus. Nggak putus-putusnya kenapa? Idza tala naumuhu. Kalau apa namanya tidurnya lama, nah, hukumnya itu najis. Mafhum ya? Wa yaraf bi angkana musfarran mumkinan. Nah, kalau di syarah yang di sini itu bisa diketahui kalau warnanya kuning dan juga bau, ya. Tapi di sini di catatan kaki kamu bisa lihat di situ al-mu'tamad maqalahu Ibnu Hajar. Anna taghayyura la yaqtadil qat'a bi annahu minal ma'idah. Jadi yang namanya berubah, artinya berubah warnanya itu tidak menuntut itu pasti apa? Pasti dari maidah. Enggak seperti itu kata Syekh bin Hajar. Wa annal ibrata bil ilmi wa tahaqquq. Jadi patokannya itu bukan berubah. Kalau berubah warnanya, baunya itu berarti dari maidah, ya enggak seperti itu juga maksudnya. Tapi untuk jadi patokannya itu bukan itu. Apa patokannya? Al-ibrah bil ilmi wa tahaqquq.
kita harus bisa memastikan bahwa itu keluarnya dari maidah. Ya, jadi harus undur tuhfah wa fathul jawad haitsu qala wal ma'u as-sa'ilu min fa'imin na'imi tahirun walau natinan wa asfar ma lam yatahaqqaq khurujuhu minal ma'idah. Nah, jadi hasilnya begini. Hasilnya apa? Iler yang keluar dari orang yang tidur. Iler yang keluar dari orang yang tidur. Kalau kita lihat matan di Omdah ini, iler yang keluar dari mulutnya orang yang tidur, jika memang dari maidah, dari dalam perut, sifatnya itu ora pernah mandek, tidak berhenti, jika dia tidurnya panjang, maka itu hukumnya najis. Ya kan? Seperti itu. Tapi di sini, kalau disyarahnya lagi, wa yu'raf bi angkana musfirran muntinan. Jadi bisa diketahui bahwa itu iler itu dari maidah jika memang warnanya itu kuning dan juga bau. Tapi di catatan kaki al-mu'tamad maqalahu Ibnu Hajar. Jadi yang kuat itu pendapatnya Syekh Ibnu Hajar. Apa sih pendapatnya Syekh Ibnu Hajar? Anna taghayyur la yaqtadil qat'ah bi annahu minal maidah. Jadi berubahnya warna dan juga bau itu tidak memastikan bahwa itu dari maidah. Jadi yang dianggap itu ibrahnya mana? Patokannya apa? Ya patokannya harus bil ilm wa tahaqquk. Jadi patokannya itu kita harus tahu dulu bahwa itu dari maidah. Dan juga kita memastikan bahwa itu dari maidah. Begitu juga yang dikatakan di kitab Fathul Jawad. Haitsu qala di situ di kitab Fathul Jawad wal ma'us sa'ilu air yang mengalir min famin naimi dari orang yang tidur tahirun hukumnya suci. Walau natinan wa asfar. Walaupun natin, walaupun bau dan juga warnanya kuning. Malam yatahaqqaq khurujuhu minal maidah. Selama tidak memastikan, selama tidak pasti bahwa keluarnya itu dari maidah. Seperti itu. Kalau belum pasti keluarnya dari maidah, maka kita hukumnya apa? Suci. Jong lamun iki. Kalau kita tidak memastikan bahwa ini keluarnya dari maidah, maka kita hukumnya suci. Tapi kalau kita sudah memastikan bahwa ini keluarnya dari maidah, maka itu najis. Kalau tidak bisa kita memastikan bahwa itu dari maidah, kita hukumi suci walaupun warnanya kuning dan juga bau. Nah, seperti itu. Itu hasilnya. Nah, boleh itu di makanya di sini lanjutannya wa ingkana lan lamun ono apa mak wa ingkana lan lamun ono apa mak minal lahafati saking lahafat. Lahafat itu apa lahafat? Lahafat itu yang ada di sakful asnan. Dia apa? Sakaf. Sakaf itu apa? Gigi-gigi bagian atas. Yang keluarnya dari gigi-gigi bagian atas. Itulah hafat. Dan bisa kita ketahui bahwa itu dari apa? Dari lahafat biangkana yang qati'u. Biangkana kelawan yento ono apa ma yang qati'u iku pegot. Fatahirun maka hukumnya suci. Nah, kita ulang hasilnya gimana? Ya. Jadi gini. Satu, kalau
air liur itu keluarnya dari lahafat, dari mulut, dari sakful asnan, dari gigi-gigi bagian atas, itu suci hukumnya. Nah, bisa kita tahu bahwa itu air liur itu keluarnya dari lahafat, bagaimana? Ya, sekiranya air liur itu terputus, pegot. Ya, enggak terus ngiler, enggak putus-putus gitu. Kalau ini putus, maka bisa kita ketahui bahwa itu dari lahafat. Maka hukumnya suci. Berbeda kalau dari maidah. Kalau yang dari maidah khilaf. Kalau menurut beliau di dalam kitab Umdah, kalau keluarnya dari maidah air liur itu, nah bisa kita tahu bahwa itu air liur itu dari maidah bagaimana? Jika tidak terputus-putus. Terus dan juga berwarna kuning dan juga bau. Menurut kitab Al-Umdah. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dan juga di dalam kitab Fathul Jawad, beliau mengatakan, oh nggak bisa. Belum bisa kita tentukan, belum bisa kita hukumi bahwa itu najis selama kita belum memastikan bahwa air liur itu keluarnya dari maidah. Kalau sudah kita pastikan bahwa itu keluarnya dari maidah, kita hukumi najis. Tapi kalau selama kita belum pastikan bahwa itu keluarnya dari maidah, walaupun berwarna kuning dan juga bau, maka tetap kita hukumi suci. Ibaratnya al-mu'tamad maqalahu Ibnu Hajar anna taghayyura la yaqtadi al-qat'a bi annahu minal ma'idah wa anna al-ibrata bil ilmi wa tahaqquq. Jadi yang dianggap itu sama Syekh Ibnu Hajar al-ilm wa tahaqquq, memastikan dan juga tahu bahwa ini keluarnya dari maidah atau bukan. Nah, menurut dalam kitab Fathul Jawad ibaratnya wal ma'us sa'ilu min famin naimi tahirun. Jadi air liur yang keluar dari mulutnya orang yang tidur kita hukumi suci. Walau natinan wa asfar, walaupun bau dan juga warnanya kuning, malam yatahaqqaq khurujuhu minal maidah, selama belum pasti keluarnya itu dari maidah. Nah, itu seperti itu. Wal udwul munfasilu minal hayyi hukmu maitati dzalikal hayawani. Wal udwul munfasilu lan anggota badannya. Udwu apa? Gauto. Apa bahasa Indonesianya? Anggota. Wal udwu lan utawi gauto atau anggota tubuh al munfasilu kang terpisah minal hayyi saking al hayyi kang urip, hukmuhu iku hukume al udwu iku utawi hukume al udwu al munfasil minal hayy hukmu maitati dzalikal hayawani iku hukume bangke dzalika mengkono-mengkono al hayawani hukumnya bangke dari binatang itu. Ingkana tahiratan lamun ono opo maitah. Ingkanat lamun ono opo maitah tahiratan iku suci kasamaki koyo dene samak iwak fatahirun mongko hukume suci, mongko iku suci. Wa illalan lamun ora apa? Ingkanat
Lan lamun ora ingkarat gairu tahirah kal himari koyo himar. Fanajisun mongko iku najis. Jelas ya? Kalau ini anggota tubuh yang terpisah dari binatang yang hidup ya. Sikile kayak kita nemu sikile jaran atau sikile kambing ya. Kita nemu sikile kambing. Kita lihat dia kalau jadi bangkai suci apa enggak? Kalau jadi bangkai dia suci apa enggak? Tidak suci. Maka anggota tubuh yang terpisah dari binatang yang hidup, maka kita hukumi najis seperti ketika dia jadi bangkai. Paham gak nih? Kalau ketika dia jadi bangkai itu suci, maka anggota tubuh yang terpisah dari binatang tersebut ya suci. Contohnya apa? Ya seperti ikan. Bangkai ikan. Bisa dimakan? Ya bisa. Mancing wis mati, Pak. Ya kan? Pas kita mancing bisa apa namanya? Sudah jadi 2. Ya, misalkan. Atau orang yang lagi ngambil apa namanya nelayan, begitu ngambil ikannya terputus terbagi 2. Suci apa enggak? Suci. Ya. Kalau tidak suci ketika dia jadi bangkai, ya ketika sudah mati, kalau dia tidak suci, maka kita hukumi najis. Mafhum enggak ini? Mafhum ya? Di sini wal udwul munfasilu minal hayy hukmuhu hukmu maitati dzalikal hayawani taharatan wa najasah. In kanat maitatu dzalikal udwi tahiratan kasamaki wal adami wal jarat. Apa lagi? Selain samak? Manusia suci ya. Terus apa lagi? Al jarat, belang juga suci. Wa illa in kanat maitatuhu najisa, lan lamun ora artinya jika dia jadi bangkai itu najis, kal himar wa ghairihi fa najisun. Kama itatihi kaya dene apa? Bangkai illa fa'ratal miski al munfasila fil hayati walau ihtimalan fatahiratun. Kecuali apa? Kecuali misik, fa'ratul misik. Ya, yang terpisah dari binatang yang hidup. Kan misik itu kan ngambilnya dari rusa yang sudah ngambil dari kepala rusa apa atau wallahu alam dari apanya. Nanti diambil dari rusa yang masih hidup. Itu kan terpisah. Ya, itu terpisah. Tapi tetap kita tidak hukumi bahwa itu najis, tapi tetap dihukumi suci. Walau ihtimalan fatahiratun wa illa la tanajjasa biha al-misku li rutubatihi qabla in iqadihi. Makanya dalam kitab Sahih Subat apa? Wa juz hayyin kayyadin mafsuli kamaitatihi. Ya, wa juz hayyin kayyadin mafsuli kamaitatihi. Nah, ini di sini ada tanbih law syakakna fi ma dzukir hal infasala min tahirin aw min najis hakamna bi taharatihi. Kita kembali ke Busyar Karib. Kalau kita ragu ini apakah ini terpisah dari min tahirin dari yang suci aw min najisin atau dari yang najis. Kita nemu kaki kambing. Ini dari kambing yang masih hidup apa kambing yang sudah disembelih. Bagaimana kita hukumi? Hakam nabi taharati. Kita hukumi bahwa itu suci. Li'annal asla at-taharah. Li'annal asla at-taharah. Karena asalnya itu suci. Wa syakakna fi najasa. Tapi kita ragu pada perkara najisnya.
wal aslu adamuha, dan asalnya itu tidak ada najis. Bi khilafi ma law ra'ayna qit'atal lahmin, berbeda kalau kita melihat mendapati qit'atal lahmin, potongan daging. Wa syakkakna hal hiya min mudzakkah aw la, kita ragu apakah ini dari daging binatang yang disembelih apa dari binatang yang tidak disembelih. Li'annal asla adamu tazkiyah. Kita hukumnya apa? Najis. Li'annal asla adamu tazkiyah. Karena asalnya tidak disembelih. Kama dzakarahu fil Mughni. Tanbihun law syakakna fi ma dzukir halin fasala min tahirin aw min najisin hakamna bi taharatihi li'annal asla at-taharatu. Ini peringatan jika kita ragu dari anggota tubuh yang terpisah, kita menemui atau menemukan sesuatu anggota tubuh yang terpisah dari binatangnya. Apakah ini terpisah dari binatang yang suci? Artinya yang suci apa? Hah? Yang suci itu artinya disembelih, ya. Amin najisin, atau dari yang najis, maka kita hukumi bahwa itu suci. Li'annal asla at-taharah. Wa syakkakna fin najasah wal asal adamuha. Berbeda kalau kita mendapati potongan daging, terus kemudian kita ragu apakah ini dari daging yang sudah disembelih, dari binatang yang disembelih, apa binatang yang tidak disembelih, maka kita hukumi najis. Li'annal asla adamu tazkiyah, karena asalnya tidak disembelih. Kama dzakarahu fil Mughni. Lanjut. Wal alaqatu wal alaqatu lan utawi alaqah ad-damul ghalid al mustahil min ad-dam fir rahim. Apa? Gumpalan darah. Wal mudghatu, dan gumpalan daging. Dinamakan mudghah ya karena ukurannya seperti kita dalam makanan yang mudghah namanya. Warutubati farjil mar'ati, warutubah, cairan yang keluar dari farjinya mar'ah. Warutubati farjil mar'ati, lan cairan saking farjinya mar'ah atau keputihannya. Wa baydul ma'kuli, lan endoge binatang kang iso dipangan. Wa ghairihi lan liyane, telur dari binatang yang tidak bisa dimakan. Bisa dimakan atau tidak bisa dimakan binatangnya. Tapi yang kita bahas ada telurnya. Wa baydul ma'kuli wa ghairihi, wala banuhu lan susune. Wala banuhu lan susune ma'kul, wa sya'ruhu lan rambute al hayawanul ma'kul, wa sufuhu wa wabaruhu wa rishuhu. Suf itu kalau dari kambing ya, rambutnya bedus gitu. Suf namanya. Wa wabar
itu rambutnya onta. Warisuhu, ris itu apa? Dari apa? Rambutnya apa? Manuk itu apa namanya? Bulu. Nah, jadi suf itu dari kambing, wabar itu rambutnya onta, ris itu bulunya manuk atau ayam ya, ris. Idan fasala fi hayatihi. Idan fasala ing dalam nalikane pisah. Apa suf, wabar, waris. Fi hayatihi ing dalam uripe al-ma'kul. Au ba'da zakatihi utawa ing dalam seuwise disembelih. Jelas? Wa arku, terus apa? Wa arakul hayawanit tahiri, wa arakulan keringet ya. Wa arakulan keringet binatang at-tahiri kang suci, tahirun iku hukume suci. Jadi ini khobarnya dari mana? Al-alaqah ya. Dari mulai al-alaqah, terus mudghah, wa rutubati farjil mar'ah, wa baydul ma'kul wa ghairihi, wa labanuhu wa sya'ruhu wa sufuhu, wa wabaruhu wa rishuh, idan fasala fi hayatih aw ba'da zakatih, wa arakul haywan tahiri tahirun. Masya Allah. Kita hukumi suci ya. Mafhum gak ini? Hah? Paham ya? Amma idan fasala ba'da mauti fanajis. Ada kita nemui lare wulune manuk terus jadi bangkai. Atau nempel sama kita bulunya kambing yang sudah jadi bangkai. Atau onta. Terus nempel sama kita najis ora? Hah? Nah, najis. Karena itu infasala ba'da mau. Setelah dia mati. Artinya mati di sini bukan disembelih. Jadi bangkai ya. Di situ kan ada di syarahnya itu, Dok. Apa itu? Fi hayatihi au ba'da zakatihi. Fi hayatihi au ba'da zakatihi. Wa amma idzan fasala ba'da mautihi, dan adapun jika terpisah setelah matinya, ya, hukumnya apa? Bahwa najis. Hatal fa'rah. Hatal fa'rah. Walaupun fa'rah. Senajan al-fa'rah. Apa hatta? Sehingga fa'rah. Ya. Apa fa'rah itu? Al-hayawanul masyhur. Binatang yang masyhur. Masa nggak tahu? Al-fa'rah huwa hiya apa? Tikus loh, wirong. Curut. Ada fa'rah, ada fa'rah. Kalau al-fa'rah itu ya wirong, apa namanya? Curut ya. Kalau fa'rah al-misik tadi. Fa innahuma bil hamaz wa tarkih.
wa fiha ay fa'rah al-misik tafsil. Wa hasiluhu annaha in infasalat ba'da mautiha fanajasatun kalabani wa infasalat fi hayatiha fatahiratun li'annaha tanfasil bit-taba' fa ashbahat al-janin wa li'annaha law kanat najisatan la najasat ma fiha. Masyaallah. Dzakarahu Faidul Ilah Al-Malik. Jelas ya? Wa arakul hayawani at-tahiri apa dhahir di situ? Wa arakul hayawani al-dhahir apa at-tahir? Toh? Wa arakul hayawani? Hah? Iya makanya. Wa arakul hayawani at-tahir. Tahirun ya. Khabar amma taqaddam kulluhu amma al-alaqah wal mutqah fali annahuma aslu hayawanin tahir. Fali annahuma aslu hayawanin tahirin wa amma rutubah fali annaha qal araq hatta al-farah al-hayawan al-mashhur. Qala Sayyid Umar bin Muhammad Barakat walamma faraga al-musannif min dzikri ma huwa aslu min al-hayawan kal alaqah dzikr al-ajza' allati tanfasil anhu fi hayati ka sya'ri wa sufi ila akhir ma taqaddam. Dzakara ma taqaddam dzikruhu syara al-an yadhkur hukma fadlatil hayawan at-tahir. Fudulatil hayawan at-tahir. Faqala warikul hayawan at-tahir. Wa huwa ma yakhruj min famil hayawan la min al-ma'idah. Lanjut. Jelas ya? Talfa'ah. Warikuhu wa dam'uhu wa labanul adami wa maniyuhu ghairu najisin. Warikuhu lan liure al hayawanul ma'kul. Warikuhu sini apa arik? Ay arrikul hayawan at-tahir wa huwa ma yakhruj min famil hayawan ya. Arik itu air liurnya binatang yang bisa dimakan. Kita biasa kadang kena apa liurnya kambing ya. Itu namanya rik minal hayawani tahir. Terus wadam'uhu lan air matae banyu matane al hayawanul ma'kul ad-dama al kharij minal ain wala banul adami lan susuwe bangsa adami baik pun itu keluar dari laki-laki ataupun dari perempuan. Wa manihu lan mani al adami gairu najisin. Iku ora najis. Warikuhulan utawi rikuhu ya gitu ya. Warikuhulan utawi ilre binatang yang bisa dimakan, wadam uhulan banyu matane, wala banul adami lan susune al adami manusia, wa manihu lan mani al adami gairu najisin, iku gairu najisin, iku ora najis. Wa kadza mani ghairihi, wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ora najis. Mani ghairihi apa mani liyane
ghairil adamiyah. Wa kadza mani ghairihi ay ghairil adami. Begitu juga maninya selain adami. Ghairul kalbi wal khinziri, liyani kalb wal khinzir. Kalau yang keluar dari al-kalb, mani atau lainnya, ya najis. Wal khinzir, dan begitu juga babi. Mafhum ya? Wakila, lan diucapakan, ada kil, mani ghairil adami. Nah, wakila dikatakan bahwa maninya selain adami najisun, hukumnya najis. Wakila lan diucapakan najisun ay maniyu ghairil adami. Selain adami najis. Enggak kalb, enggak khinzir, enggak kucing, enggak gajah, mani gajah. Nah, najis. Paham ya? Tapi al-mu'tamad warana najis. Wa kadza mani ghairihi. Ya. Di sini saya bacakan ini hasilnya. Wal hasil annal mani ala thalathati aqsam. Hasilnya bahwa mani itu terbagi 3. Al-awwal maniul adami tahirun al madhab. Yang pertama maninya manusia. Itu suci. Alal madhab. Rajulan kana aw imra'atan. Baik pun itu laki-laki ataupun perempuan. Karena Aisyah radhiyallahu anha kanat tufrikuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Artinya pernah terjadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya mani itu enggak dicuci ya. Terus kemudian Rasulullah sholat dari kain yang terkena mani. Rawahu Muslim. Walau kana najisan maktafa fihi bil farq. Wali annahu la yalik bil adami najasah aslu. Wa qila najisun yakfi fihi al farq. Yang pertama, tahir al madhab. Maniul adami. Yang kedua, maniul kalab wal khinzir. Wa farqu ahadihima najisun bil ittifaq. Yang kedua, maninya al kalab wal khinzir. Dan juga anak dari keduanya. Najis bil ittifaq. Hukumnya najis. Sepakat. As-salis yang ketiga, maniyu ghairihima minal hayawanat al-ma'kulah. Maninya selain al-kalab wal khinzir. Dari binatang-binatang yang bisa dimakan. Wa ghairiha, dan selain binatang yang bisa dimakan. Fihi ala salah satu aujah. Ada 3 pendapat. Asahuha indar rafi'i. An-najasah. Yang paling sah, yang paling sahih menurut pendapat Imam Rafi'i, an-najasah. Itu najis. Lil istihalah. Karena kan berubah dari darah itu kan ya. Awalnya kan dari darah. Istihalah jadi mani. Wa inama hukima bi taharatihi minal adami. Wa inama hakama bi taharatihi minal adami takriman lahu. Adapun ulama menghukumi maninya manusia itu suci, takriman lahu, karena untuk muliakan manusia. Itu menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i bahwa maninya dari binatang
baik pun bisa dimakan ataupun tidak selain anjing sama babi, menurut Imam Rafi'i itu najis. Kalau menurut pendapat Al-Imam Nawawi yang paling sahih, dan juga selainnya Imam Nawawi, at-taharah, suci. Li'annahu kharijun min hayawanin tahirin yukhlagu minhu asluh fakana tahiran kalbet. Kata menurut Imam Nawawi itu suci karena asalnya dari manusia, apa namanya, li'annahu kharijun min hayawanin tahir, karena itu keluar dari binatang yang suci dan diciptakan dari situ asalnya. Fakana tahiran, dan itu suci, kalbet, seperti halnya apa? Telur. Wasalisuha, dan menurut pendapat yang ketiga, karena ada 3 aujuh. Tahirun minal ma'kuli najisun min ghairihi kalaban. Menurut pendapat yang ketiga, itu suci kalau keluarnya dari binatang yang bisa dimakan. Adapun dari binatang yang tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Seperti susu. Seperti susu. Dzakarahu an-najmul wahaj. Syarhil minhaj. Paham ya? Itu hasilnya. Lanjut. Berapa ini? Sedikit lagi. Nah, wallahu a'lam. Ini pembahasan lain ya. Setelah ini kan masalah Allahu a'lam.